Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi koloid dan sifat-sifatnya. Sebelum terjun dalam pembahasan tersebut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan fase terdispersi dan medium terdispersi. Fase terdispersi adalah zat yang terdispersikan, misalnya adalah susu, sedangkan untuk medium terdispersi adalah medium yang digunakan untuk mendispersi, misalnya air. Selanjutnya untuk klasifikasi koloid terdapat 8 klasifikasi. Untuk klasifikasi pertama, fase terdispersi berupa dalam wujud padat, sedangkan fase pendispersi berupa dalam wujud gas. Nama dari klasifikasi pertama ini adalah aerosol, contohnya asap dan debu di udara. Selanjutnya klasifikasi koloid yang kedua, fase terdispersi berupa dalam wujud padat dan fase pendispersi berupa dalam wujud cair. Nama dari klasifikasi kedua ini adalah sol, contohnya sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Selanjutnya untuk klasifikasi koloid yang ketiga adalah fase terdispersi berupa dalam wujud padat dan fase pendispersi berupa dalam wujud padat. Nama dari klasifikasi ketiga ini adalah sol padat, contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Selanjutnya klasifikasi koloid yang keempat adalah fase terdispersi berupa dalam wujud cair dan fase pendispersi berupa dalam wujud gas. Nama dari klasifikasi keempat ini adalah aerosol, contohnya adalah kabut. Selanjutnya klasifikasi koloid yang kelima, fase terdispersi berupa dalam wujud cair dan fase pendispersi berupa dalam wujud cair. Nama dari klasifikasi ini adalah emulsi, contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Selanjutnya klasifikasi koloid yang keenam adalah fase terdispersi berupa dalam wujud cair, sedangkan untuk fase pendispersi berupa dalam wujud padat. Namanya adalah emulsi padat, contohnya jeli, mutiara, dan opal. Selanjutnya klasifikasi ketujuh, fase terdispersi berupa dalam wujud gas, fase pendispersi berupa dalam wujud cair. Nama dari klasifikasi ini adalah buih, contohnya buih sabun dan krim kocok. Selanjutnya klasifikasi koloid yang ke-8, fase terdispersi berupa dalam wujud gas, sedangkan untuk fase pendispersi berupa dalam wujud padat. Nama dari klasifikasi ini adalah buih padat. Untuk pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat dari koloid. Sifat-sifat koloid berjumlah 8. Yang pertama adalah sifat koloid efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, yang ketiga elektroforesis, yang keempat adsorpsi, yang kelima koagulasi, yang keenam koloid pelindung, yang ketujuh dialisis, yang kedelapan koloid liofil dan koloid liofob. Sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Gambar yang di bawah ini adalah ilustrasi dari efek Tyndall. Terdapat senter yang memancarkan cahaya dan melewati koloid, dan sinar tersebut berhambur atau menjadi tidak seterang sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh cahaya yang diberikan senter dihamburkan oleh partikel koloid. Sifat koloid yang selanjutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Manfaat dari sifat ini adalah untuk menentukan muatan partikel koloid, untuk memproduksi barang industri dan karet. Yang terakhir adalah mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatika. Dan ini adalah ilustrasi dari sifat elektroforesis koloid. Sifat-sifat koloid yang selanjutnya adalah sifat adsorpsi. Sifat adsorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Contohnya adalah koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Ilustrasinya adalah seperti ini.
Sifat-sifat koloid yang selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Gambar yang di bawah ini adalah ilustrasi dari sifat koagulasi koloid. Sifat-sifat koloid yang selanjutnya adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Sifat koloid yang selanjutnya adalah dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contohnya adalah proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Gambar yang di bawah ini adalah ilustrasi dari sifat dialisis. Untuk sifat koloid yang terakhir adalah sifat koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Lalu koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob.